Mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo, saudara, menghadiri sidang etik kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Verdi Sambo menggunakan seragam dinas Polri dengan bintang 2 di pundak tanpa tanda kesatuan juga emblem Polri. Mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo menghadiri sidang etik kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Ini adalah kemunculan pertama Verdi Sambo setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan berencana. Sambo hadir mengenakan seragam dinas harian Yanma Polri dengan pangkat bintang 2 yang berada pada bahunya. Namun pakaian dinas Verdi Sambo polos, tak ada atribut lencana lain yang dikenakan pada seragam. Tanda pangkat bintang 2 pada seragam Verdi Sambo juga tidak lagi berlis merah. Karena saat ini Verdi Sambo sudah tak lagi memegang tongkat komando dan tidak memiliki pasukan karena telah dimutasi sebagai perwira tinggi Yanma Polri. Aturan soal pakaian yang digunakan seorang terduga pelanggar etik ini tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi. Pada pasal 56B menyebut, pakaian dinas harian untuk sekretaris, terduga pelanggar, saksi, rohaniawan, pembantu umum dan ahli pegawai negeri Polri. Kemunculan Verdi Sambo hari ini memang berbeda dengan kemunculan saat ia belum ditetapkan sebagai tersangka dan masih menjalani pemeriksaan di Bareskrim. Verdi Sambo muncul dengan gagah menggunakan seragam harian dan atribut lencana lengkap. Pangkat bintang 2 yang berada pada bahunya juga masih mengenakan list merah yang menyimbolkan ia masih memegang tongkat komando dan memiliki pasukan karena masih menjabat sebagai Kadif Propam Polri saat itu. Tim Liputan Kompas TV. Terkait kemunculan perdana Verdi Sambo dalam sidang kode etik perdana hari ini, setelah Verdi Sambo ditetapkan sebagai tersangka, kita terhubung dengan Handoko Gani, pakar forensik emosi. Selamat petang, Pak Handoko. Selamat petang, Mbak. Ya, Pak Handoko, ini pertama kali Verdi Sambo muncul dalam sidang etik setelah ditetapkan sebagai tersangka. Jika dilihat, apakah Verdi Sambo sudah siap hadapi apapun keputusan etik untuknya hari ini? Saya rasa sudah sangat siap ya. Kita bisa membayangkan seseorang dengan atribut yang sangat lengkap sebelumnya, ya tiba-tiba mengenakan pakaian seperti demikian. Jadi sebetulnya sudah tercermin dari pakaiannya apa yang mungkin akan bisa terjadi terhadap beliau. Dari sisi psikologis tentunya akan sangat sangat dramatis sekali bagi beliau. Beliau pun pasti merasakan bagaimana perlakuan saat ini terhadap beliau gitu ya, termasuk dengan segala kemungkinan hasil dari sidang hari ini. Oke, itu artinya tercermin juga ketika sudah siap, tercermin pada saat Verdi Sambo duduknya ini tidak tegang ya, sudah bersender ke belakang bangku. Nah, ini menarik ya, ketika kita menganalisa gestur, kita tidak bisa langsung menyamaratakan gestur bersandar ke belakang adalah gestur santai. Ini salah besar. Ya, gestur santai itu juga gestur bersandar di belakang itu bisa disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah kursi, kondisi tubuh yang kelelahan, ya. Kemudian juga tentunya kondisi psikologis. Nah, kita tidak hanya menganalisis dari satu elemen atau tolak ukur saja kalau gestur. Jadi gestur itu yang pertama posisi tubuh, betul, poros tubuh. Kemudian yang kedua adalah tangan. Nah, kalau kita lihat tangan ini menarik. Tangan beliau itu memegang ujung kursi. Nah, di dalam salah satu seni dari gestur, ketika seseorang itu holding atau memegang suatu benda, meremas, memutar-mutar, memainkan dan sebagainya, itu tanda seseorang yang sedang tidak nyaman, tegang, cemas termasuk di dalamnya, ya. Dan kita juga akan menganalisis juga dari posisi kepala hingga ekspresi wajah. Nah, kalau kita padukan 3 tolak ukur selain poros tubuh, maka itu bisa mencerminkan bahwa beliau ini juga dalam kondisi stressful atau tertekan. Jadi nggak santai. Ini keliru sekali kalau dikatakan santai. Tapi kan tadi dikatakan sudah siap. Antara siap dan tidak santai ini bagaimana melihatnya, Pak Handoko? Ya,
Kalau santai ini kan kesannya, wah ini kok melecehkan gitu ya, ini kok meremehkan. Tapi kalau kita bicara adanya ketegangan, adanya stressful ya, itu juga satu hal yang menunjukkan keadaan emosi beliau secara sesungguh-sungguhnya. Ditambah lagi, tadi kan saya melihat selain ekspresi wajah, tangan, kemudian saya juga melihat adanya debar jantung. Kalau seseorang yang santai, itu debar jantungnya itu nggak kelihatan. Tapi kalau kita perhatikan video ini, itu ada pada saat menjawab, ya ada saat di mana debar jantungnya beliau tuh kelihatan. Kencang gitu ya? Hanya orang yang tegang, iya betul. Hanya orang yang tegang, yang debar jantungnya, napasnya tuh pendek. Kita lihat aja ini, napasnya ini pendek. Oke, kalau dari mata? Oh, kalau dari mata nggak bisa, apalagi kita melihatnya dari sisi samping dengan jarak yang cukup jauh. Jadi betul-betul kita hanya bisa melihat dari gestur tadi tangan, kemudian kepala, ya. Ada yang mengatakan kepalanya mendongak. Saya akan koreksi, kepala mendongak karena posisi dari Yang Mulia. Hakim itu memang di atas eye contact, jadi memang harus mendongak. Jadi bukan karena beliau masih dongak atau mohon izin bukan masih menunjukkan dongak atau congkak gitu, enggak seperti itu. Ya, tapi karena memang posisi duduk Yang Mulia. Kemudian tadi yang sangat-sangat membuktikan bahwa beliau ini tegang, beliau ini menganggap sidang ini sebagai suatu hal yang serius dan siap bertanggung jawab, sebetulnya adalah dari yang kita sebut autonomous nervous system, yang biasanya kalau di alat lie detector itu dites dengan detak nadi, denyut nadi, dan pernafasan, kemudian debar jantung. Dan kita melihat nafas beliau ini memburu, lebih pendek, kemudian detak jantungnya ini kelihatan sekali kita lihatnya di momen ini. Nah, berkali-kali nih. Nah, kalau misalnya dilihat dari visual, ini kan sempat berbicara ya, meskipun kita tidak tahu Pak Handoko berbicaranya apa. Kalau sedikit menarik lihat ke belakang, kalau sebelumnya kan tegas begitu ya pada saat awal waktu itu di Barreskrim. Tapi kan saat ini meskipun tidak tahu bicaranya apa, tetapi rasanya agak pelan ya nadanya. Pelan sih tidak, tapi pendek. Oh pendek, oke. Ya, kita melihat beberapa kali beliau menarik napas. Ya, menarik napas. Pendek jawabannya ini. Ya. Artinya kalau pendek itu menghela nafas, kesulitan untuk berbicara, tapi mau tidak mau karena memang sudah di hadapan umum, ya harus tetap tegas terlihat. Ya, salah satunya seperti itu. Ketika seseorang sedang tegang itu, dia tidak bisa menceritakan atau menggunakan kalimat-kalimat yang panjang. Ya, jadi hanya menjawab pertanyaan dengan pendek, kemudian ditambah lagi dengan banyaknya helaan napas, banyaknya napas, seperti itu. Ya, kita melihat sekali dengan jelas di video yang ini. Nah, di video sisi sebelah kiri kan itu pada saat tadi menjalani etik ya, memang terlihat 3 kali 4 kali kata sudah menghela nafas. Tapi berbeda Pak Handoko ketika kita lihat visual di sebelah kanan, ini pada saat awal Agustus, pada saat diperiksa kelihatan kepercayaan dirinya, kelihatan juga nampaknya sangat berbeda ya kalau dari raut mukanya begitu. Betul, beliau beda sekali. Yang artinya di saat yang seperti ini kita bisa melihat dari pergerakan alis mata itu turun ya, kemudian di area mata ini kelihatan ada lipetan dan seterusnya yang biasanya itu mencerminkan adanya beberapa kali mungkin menangis, mohon izin ya, mungkin menangis ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan yang sebelumnya, dengan tegak, beliau jalannya tegak sekali nih. Ya. Kemudian santai, ayunan tangannya santai sekali, kemudian cara menjawab dengan posisi kepala, tangan dan seterusnya itu sangat tegas, ya, sangat gagah seperti itu. Sementara kalau kita melihat di sisi yang kiri, sisi sekarang ini, beliau menjawab pertanyaan demi pertanyaan itu dengan terbata-bata. Saya hanya bisa menduga, ya kita kan nggak tahu ya di dalam itu terjadinya seperti apa. Dugaan saya kalau beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan motif kronologis kejadian, ada kemungkinan beliau ini menjadi emosional, dalam pengertian emosi yang akan muncul adalah emosi sedih. Terutama emosi sedih itu mungkin saja terungkap pada saat
ada 15 saksi, terutama ada Eliezer juga, ada Ricky Rizal juga, ada Kuat Ma'ruf juga. Bisa seperti itu? Bisa seperti itu. Kalau melihat awalannya seperti ini, dengan napas-napas yang pendek, kemudian wajah yang sedemikian tegang, dan tapi di sisi mata juga terlihat ada kesenduan, ada kesedihan, ya. Bibir juga tadi saya sempat lihat seperti ini. Oke. Nah, itu tanda orang yang dalam kondisi stressful, penuh pressure. Agak ke bawah ya berarti ya, Pak? Ya, tertekan seperti ini. Oh, nah itu dia. menutup Barusan. ya? Oke. Ya, itu betul-betul menunjukkan seseorang itu sedang full pressure, dia mencoba menyusun kata, tetapi karena memang sedang tegang, otak tidak bisa menyuplai oksigen dengan santai, jadi harus cepat karena detak jantung, denyut nadi dan sebagainya juga cepat. Akibatnya jadi pressure-nya sangat-sangat tinggi. Pak Handoko, pressure apa sih yang kira-kira bisa dinomorsatukan 2 dan 3? Apakah yang paling utama takut menghadapi nanti putusannya, ataukah karena di sekitarnya ini kan mungkin sesamanya juga ya, ada Komjen juga, kemudian ada Irjen juga, atau justru mungkin karena tanda kehormatan itu tidak ada, jadi membuat Ferdy Sambo juga agak kehilangan kepercayaan diri? Kalau saya melihatnya begini ya, seorang jenderal tetaplah seorang jenderal. Artinya beliau punya sebuah kepercayaan diri, tetap ya. Akan tetapi memang di sisi lain dengan ekspresi seperti ini ya, itu juga menunjukkan seorang jenderal yang sudah sadar bahwa ada kesalahan yang dia lakukan. Artinya dengan kesadaran seperti itu artinya seorang jenderal juga dalam tanda kutip ini seperti lagu, juga manusia gitu ya, yang ketika salah akan tertegur hati nuraninya dan menunjukkan ekspresi seperti ini. Nah, ini artinya penting juga buat kita untuk tidak langsung menghakimi bahwa beliau ini melecehkan, meremehkan, kok santai sekali dan sebagainya. Ya, faktor terakhir yang bisa membatalkan pernyataan itu adalah bahwa ini masih di awal. Kemungkinan baru kayak ngabsen gitu loh. Baik. Ya, saudara ini betul siap saya. Betul saudara ini siap saya. Seperti itu. Masih gampang ya untuk menjawab ya? Iya, betul. Baik. Baik, terakhir Pak Handoko, apakah nanti juga keputusan ini mempengaruhi, terutama pada saat besok istri Ferdy Sambo juga akan diperiksa? Saya rasa kalau bicara tentang hukum pasti mempengaruhi ya. Tapi yang saya belum bisa tahu adalah bagaimana dampak dari hasil hari ini terhadap psikologis dari ibu besok. Nah, saya cuma bisa memesankan bahwa untuk sidang ibu harus didampingi dengan wanita khususnya ya, atau dalam hal ini yang bergender sama, yang menguasai cara menghadapi wanita yang ya memang dalam kondisi traumatis seperti demikian. Kalau tidak, maka sidangnya tidak akan berhasil dengan baik. Sampai sekarang masih belum ada hasil dari putusan etik Irjen Ferdy Sambo, tapi tadi dilihat bahwa Irjen Ferdy Sambo siap, tapi kemudian terbata-bata karena memang menghela nafas yang panjang, itu juga mengartikan kecemasan dari Irjen Ferdy Sambo. Terima kasih Handoko Gani, pakar forensik emosi, sudah berbagi informasi di Kompas Petang.